Puji Tuhan, saudaraku, hari-hari yang Tuhan berikan buat kita dan saat kita membaca, merenungkan firman Tuhan, saya percaya ada banyak hal yang Tuhan ajarkan, Tuhan tuntun buat setiap kita, bagaimana menjalani hidup kita sebagai orang yang percaya. Hari ini mari kembali bersama-sama kita membaca, merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai dengan ayat 24. Saya akan baca di ayat yang ke-22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam kisah Natal ada banyak hal yang Tuhan ajarkan buat saudara dan saya. Dan hari ini kita belajar banyak dari Yusuf dan Maria sebagai orang tua dari bayi Yesus. Yusuf dan Maria melaksanakan tugasnya dengan benar dalam pemeliharaannya, dalam perawatannya. Tapi dalam hal ini juga sebagai orang tua, dia juga bertindak secara rohani untuk kehidupan anaknya. Dan Yesus adalah anak sulung dalam kehidupan mereka. Dan mereka datang ke bait Allah dan datang untuk mempersembahkan atau menyerahkan anaknya ke dalam tangan Tuhan. Di mana ayat yang ke-22 kita baca tadi, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dia bertindak melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan sebagai orang tua dan mentaati pesan Tuhan, mentaati firman Tuhan dari kitab Taurat yang untuk mempersembahkan atau membawa anak sulung di bait Allah dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria sebagai orang tua ini juga mengajar kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipercaya Tuhan dengan anak-anak secara jasmani dan juga tentunya secara rohani. Apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, mari kita mau belajar sebagai orang tua, di mana sebagai orang tua tentunya kita juga mesti belajar untuk selalu berdoa menyerahkan anak-anak kita ke dalam tangan Tuhan. Berdoa senantiasa buat anak-anak itu sampai pada akhir dari kehidupan mereka atau sampai akhir dari hidup kita. Kita terus bertanggung jawab untuk berdoa menjaga anak-anak kita secara rohani ini. Kemudian yang kedua, saudara dan saya berdoa juga untuk anak-anak agar anak-anak kita mampu dan selalu hidup melakukan kehendak Tuhan. Hidup di dalam jalannya Tuhan, tidak menyimpang, tetapi terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Sebagai orang tua, kalau kita rindu agar anak-anak kita berhasil dan sukses, maka mari kita juga ingat apa yang Tuhan katakan kepada Yosua. Jangan engkau menyimpang ke kanan ke kiri, dan renungkanlah itu firman Tuhan siang dan malam. Supaya perjalanan berhasil dan engkau bertindak hati-hati di sana, dan engkau beruntung di sana. Saya percaya sebagai orang tua ketika kita terus berdoa mendampingi mereka dengan doa agar mereka terus senantiasa menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, saudara dan saya berdoa agar anak-anak kita tidak hanya sekedar menjalani hidup mereka seperti biasa-biasa saja, tapi mereka juga menyerahkan hidupnya untuk Tuhan dalam melayani Tuhan, menjadi berkat dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan mereka sehari-hari. Sangat baik kalau kita terus dorong untuk mereka untuk menjadi berkat dalam kesaksian mereka, terlibat dalam pelayanan rohani, menyebabkan berkat, mengalirkan berkat bagi orang-orang lain. Dan saya percaya ketika kita sebagai orang tua terus mendampingi anak-anak kita dengan doa secara rohani ini, ada berkat yang melimpah buat mereka. Biarlah saat kita merayakan Natal, kita juga ingat sebagai orang tua bertanggung jawab juga untuk anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.